Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Gas, 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 gas. Bab 2221 sampai bab 2225. Apakah kamu masih ingat Ye Junlin memalsukan kematiannya saat pertempuran di Pulau Golden Harbor? Tanya Dewa Kegelapan. Ingat, semua orang mengangguk. Ming Xiesen bahkan berkata, seluruh dunia mengira Ye Junlin sudah mati, tapi kamu bilang dia masih hidup. Iya, itu karena saya merasa Ye Junlin menggunakan teknik terlarang. Meski sangat lemah, saya tetap saja merasakannya. Ini dia, Ye Junlin akan mengabaikannya sepenuhnya dan menggunakan teknik terlarang. Apakah ada yang istimewa dari teknik terlarang ini? Semua orang bertanya, karena itu berasal dari satu orang, seseorang yang mencegahku memasuki Daxia sekarang. Dewa Kegelapan tiba-tiba terlihat ganas dan menjadi sangat menakutkan. Dewa Jahat segera berkata, bukankah itu berarti kamu ingin mendapatkan pedang surgawi dan bergabung dengan pedang bumi untuk menghadapi orang ini, Dewa Kegelapan? Mengangguk itu benar. Aku bahkan menciptakan organisasi Alkitab dan mengeluarkan tata letaknya begitu lama hanya untuk orang ini. Jadi maksudmu Ye Junlin adalah muridnya, upayamu untuk menangkap Ye Junlin sebagai muridmu juga ada hubungannya dengan orang ini, magang untuk menjadi milikku? Itu baru saja gagal. Semua orang terkejut. Bukankah itu berarti Tuan Ye Junlin memecahkan sangkar gelap kali ini? Itu mungkin, tapi berdasarkan pengetahuan saya sebelumnya tentang dia, itu sangat tidak mungkin. Tapi itu tidak mungkin. Nah, setelah bertahun-tahun, tidak ada jaminan bahwa dia akan memiliki peluang. Kalau tidak, bagaimana Ye Junlin bisa menghancurkan penjara gelap? Saya sekarang sangat curiga bahwa dialah yang mematahkan pedang surgawi dan menghancurkan penjara gelap. Dewa Kegelapan sedikit putus asa. Jika orang yang ingin diincarnya memiliki kekuatan seperti itu, maka segala usahanya selama ini akan sia-sia. Mungkin tidak ada yang bisa dilakukan dengan menggabungkan pedang surgawi dan pedang duniawi. Jika itu benar-benar dia, maka dia tidak akan pernah ingin memasuki Daxia lagi di kehidupan ini. Namun, dibandingkan dengan Ye Junlin yang memecahkan penjara gelap itu sendiri, Dewa Kegelapan lebih percaya bahwa tuanya lah yang melakukannya. Ye Junlin yang melakukannya, Dewa Kegelapan tidak mempercayainya. Namun, tidak dapat disangkal bahwa Ye Junlin bisa melakukannya. Masih ada sedikit kemungkinan. Seseorang menantang pertanyaan itu. Bagaimanapun, ini adalah analisis semua orang. Tetapi bagaimanapun juga, melihat berarti mempercayai. Masih ada sedikit kemungkinan Ye Junlin bisa menghancurkan penjara gelap itu sendirian. Tidak bisa mengatakan tidak. Bahkan Dewa Kegelapan sendiri memahami kebenaran ini. Benarkah Ye Junlin akan tahu jika dia mengikuti ujian? Kata Dewa Kegelapan, apakah kamu akan pergi ke Daxia? Dewa Kegelapan menggelengkan kepalanya. Kamu tidak bisa melakukannya sebelumnya, kamu bahkan tidak bisa melakukannya sekarang. Sangat mudah untuk menguji Ye Junlin, gunakan bantuan orang lain. Kamu ikuti pengaturanku. Setelah pengaturan, semua orang tersenyum. Ya, metode ini berhasil. Li Ziran dan Junjun, yang berada jauh di Jiangbei,
masih memikirkan mengapa 18 malaikat hitam tiba-tiba melarikan diri ketika mereka melihat Ye Junlin. Ku bilang aku dijebak oleh Dewa Kegelapan. Mereka awalnya mengira akan memenjarakanku seumur hidupku, tapi aku keluar. Itu sebabnya mereka sangat terkejut saat melihatku dan tiba-tiba kabur, Ye Junlin menjelaskan. Tapi Li Ziran tidak bisa mendengarkan sama sekali. Alasan mereka terkejut adalah karena kamu masih hidup. Kami semua mengira kamu sudah mati. Siapa yang tidak kaget melihat orang hidup tiba-tiba? Kata Li Ziran, saat keduanya berdebat sengit, Ming Xie Shen dan yang lainnya muncul lagi. Apa yang kamu lakukan di sini? Ye Junlin bertanya. Dengar, ini jelas bukan karena alasan lain. Aku baru saja pergi ketika aku melihatmu hidup. Li Ziran memelototi Ye Junlin. Lewati perintah Dewa Kegelapan, mulai sekarang, kamu akan tinggal bersama keluargamu, dan kamu tidak perlu kembali ke organisasi Alkitab. Dewa Jahat Kegelapan menyampaikan perintah itu kepada Li Ziran, mengejutkan semua orang. Li Ziran kaget, tapi dia masih mengangguk. Tapi menurut Ye Junlin bukan itu masalahnya. Konspirasi ini pasti konspirasi Dewa Kegelapan. Sekarang orang-orang ini telah pergi dan kembali lagi. Dewa Kegelapan pasti sudah mengetahui dan menerima kenyataan bahwa dia keluar dari sangkar kegelapan. Tapi Dewa Kegelapan tidak akan pernah percaya bahwa dia bisa menghancurkan sangkar kegelapan. Apalagi dia, Ye Junlin tidak akan percaya jika menemui hal seperti itu. Bahkan Dewa Jahat Awan Api yang mengalaminya bersama masih tidak mau mempercayai semua ini. Ye Junlin, yang mungkin sedikit lebih kuat darinya sebelumnya, sekarang 100 kali, 1000 kali, atau bahkan 100.000 kali lebih kuat daripada dia. Lalu kenapa dia mengirim seseorang untuk membiarkan Li Ziran yang melakukannya tetap di Daxia? Ada konspirasi tes, saya pasti ingin menguji kekuatan saya. Untuk menentukan apakah penjara gelap itu dibobol sendiri. Adapun konspirasinya, Ye Junlin tidak bisa memikirkannya untuk sementara waktu. Tapi Ye Junlin tidak peduli. Sungguh konspirasi, dia tidak bisa menolaknya. Jika Anda tidak bisa bertarung, tunjukkan saja kekuatan Anda yang sebenarnya. Sekarang dia tidak peduli dengan siapapun, hal baiknya sekarang adalah Li Ziran tidak akan meninggalkan Daxia terburu-buru untuk meminta maaf kepada tuannya. Dengan cara ini, Ye Junlin mampu mengubah pemikirannya sedikit demi sedikit. Saatnya menghabiskan waktu luang bersama keluarga. Kebetulan Junjun kini bisa mengalaminya dan bisa melihat anak-anaknya setiap hari. Tapi saat-saat indah tidak berlangsung lama, dan segera berita besar muncul di Daxia. Iblis wanita Li Ziran sekarang ada di Daxia Jiangbei. Ye Junlin, mantan santo pelindung Daxia, juga kembali. Segera setelah dua berita ini keluar, belum lagi Daxia kaget, bahkan seluruh dunia pun kaget. Terutama setelah semua orang mengetahui berita bahwa Ye Junlin kembali hidup, semua orang menjadi gila. Nama Ye Junlin kembali menarik perhatian semua orang. Raja zaman dulu telah muncul, banyak orang baru yang berkuasa dan pendatang baru yang hanya mendengar legenda Ye Junlin ingin melihat seperti apa Ye Junlin. Adapun mantan kenalan Ye Junlin, terutama yang telah mendapatkan peluang di era baru,
Mereka lebih ingin bertemu Ye Junlin dan ingin membandingkannya. Belum lagi musuh Ye Junlin, mereka ingin bertemu Ye Junlin sepanjang waktu. Mereka menginginkan Ye Junlin hidup lebih dari siapapun, dan mereka sangat merindukannya. Semua lawan Ye Junlin menginginkan dia kembali, dan mereka semua ingin membuktikan bahwa mereka lebih kuat dari Ye Junlin dan memberitahu dia betapa lemahnya dia di era ini. Segala sesuatu yang dulu dia banggakan sudah tidak ada lagi. Bahkan saudara laki-laki Ye Junlin datang dengan penuh semangat begitu mereka tahu dia masih hidup. Qilin, Qinglong dan yang lainnya. Ada juga Xiao Feng, mantan murid Ye Junlin, dan master yang dia latih, yang juga ingin bertemu dengannya. Tiba-tiba, mereka semua datang ke Jiangbei. Ye Junlin, apakah kamu akhirnya muncul? Saya juga ingin melihat kabarmu. Marsekal Tians dan yang lainnya juga datang. Ye Junlin telah muncul. Orang-orang Ye di ibu kota sangat bersemangat saat mendapat berita itu. Ye Junlin muncul itu pasti sesuai dengan aturan keluarga klan Ye. Ayo pergi ke Jiangbei, aku ingin melihat bagaimana kabar Ye Junlin. Ye Wu Dao sangat menantikannya. Ye Junlin, raja zaman dulu, masih menimbulkan keributan. Penampilannya pada dasarnya sebanding dengan kelahiran pedang surgawi. Banyak orang pergi ke Jiangbei. Di sisi lain, berita bahwa Li Ziran berada di Jiangbei semakin dilebih-lebihkan. Iblis perempuan harus mati. Dia membunuh begitu banyak orang di Daxia. Bagaimana dia bisa tinggal di Daxia tanpa terluka? Ya, Li Ziran harus mati. Dia tidak bisa hidup. Kita harus memberikan penjelasan. Anggota keluarga kita semua adalah dia mati di tangannya. Untuk sesaat, seruan untuk membunuh Li Ziran menjadi semakin keras. Hampir di mana-mana. Jika Li Ziran tidak dibunuh, semua orang akan mengajukan petisi. Banyak orang bahkan secara khusus mengajukan petisi kepada Tians Mansion dan institusi lainnya untuk membunuh Li Ziran. Singkatnya, Li Ziran tidak bisa tinggal di Daxia. Dia harus mati. Ye Junlin akhirnya tahu apa konspirasi Dewa Kegelapan. Dia memfokuskan semua poin pada dirinya sendiri untuk menguji kekuatannya. Pertama, rilis berita bahwa Anda masih hidup dan ungkapkan lokasi Anda saat ini. Kedua, membangkitkan emosi dan membuat semua orang membenci Li Ziran hingga ingin membunuhnya. Hanya 2 poin ini sudah cukup bagi semua orang untuk menargetkan Ye Junlin. Saat itu seluruh dunia akan menjadi musuh kita. Untuk melindungi Li Ziran, Ye Junlin harus mengambil tindakan. Menghadapi tekanan dari Daxia dan dunia, Ye Junlin pasti akan menunjukkan kekuatannya. Maka Dewa Kegelapan akan mengetahui kekuatan sejati Ye Junlin. Untuk menilai bagaimana Ye Junlin keluar dari penjara gelap. Ini adalah ujian dan rencana Dewa Kegelapan. Jiangbei sekali lagi menjadi tempat yang menarik perhatian dunia. Kelompok demi kelompok orang kuat datang ke sini dan diam-diam memblokir Jiangbei. Orang-orang dari Jiangbei tidak diperbolehkan keluar. Mereka terikat untuk menahan Li Ziran di sini selamanya. Ngomong-ngomong, beberapa orang juga ingin Ye Junlin mati dengan menyedihkan. Tidak mati juga akan membuat dia mengetahui kekejaman dunia ini dan membuat dia tahu betapa lemahnya dia di era ini.
Masih banyak orang yang ingin datang dan melihat seperti apa mantan raja ini. Bukan hanya Daxia, orang-orang datang dari seluruh dunia. Oleh karena itu, orang-orang yang datang kali ini tidak kalah kuatnya dengan mereka yang datang ketika pedang surgawi lahir. King Long, Qilin dan lainnya tiba lebih awal. Semua orang sangat senang melihat Ye Junlin. "Bos, kamu masih hidup, hebat." King Long dan yang lainnya sangat senang melihat Ye Junlin. Semua orang memeluk Ye Junlin erat-erat. Mereka selalu menganggap Ye Junlin sebagai penunjuk arah kemajuan. Lambat laun mereka menjadi simbol spiritual. Tidak peduli Ye Junlin kuat atau tidak, dia adalah bos mereka. Itu sangat berarti bagi mereka sehingga tidak ada yang bisa menggantikannya. "Tuan," dewa pembunuh Buyi juga menyapa. Junlin, saudara laki-laki Wen Lei dan Zhou Nanian juga bergegas. Mereka sekarang semua adalah eksekutif senior industri Kunlun dan membentuk tim bersama. Sekarang masing-masing adalah raksasa dalam dirinya sendiri. Entah dia adalah orang yang kuat di daftar dewa, atau dia adalah orang yang sangat kuat di daftar dewa. Dikatakan bahwa ada begitu banyak orang yang berkuasa sekarang, dan daftar dewa sebelumnya hanya memiliki 100 orang dalam daftar, yang jauh dari dimasukkan. Sekarang daftar dewa baru akan segera diluncurkan, dengan 1000 orang di dalamnya. Tapi orang yang berada di akhir daftar dewa dengan 1000 orang lebih kuat dari orang yang berada di urutan terbawah dari 100 orang sebelumnya. Hal ini menunjukkan betapa mengerikannya perubahan di tahun ketiga. Jika daftar 1000 dewa diluncurkan, semua orang ini akan ada dalam daftar. Ye Junlin memandang sekeliling ke semua orang dan mengangguk puas. Tidak buruk, mereka telah membuat begitu banyak kemajuan satu persatu, mereka telah memasuki barisan yang kuat. Ye Junlin dapat dengan jelas merasakan bahwa King Long dan Qilin telah berubah terlalu banyak. Tapi ada masalah. Energi dan unsur-unsur dalam tubuh mereka sangat tercampur. Bahkan berantakan, ini menunjukkan bahwa mereka telah mempraktikkan segalanya dalam 3 tahun terakhir. Gunakan setiap metode untuk meningkatkan diri Anda. Sebaliknya, dia mengabaikan keterampilan dasar yang dia berikan kepada mereka. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa keterampilan dasar ini adalah yang paling kuat. Ye Junlin jugalah yang melepaskan semua kultivasinya saat mengasingkan diri. Kejar kecepatan dan kekuatan tertinggi, jadi sekarang Ye Junlin telah mencapai titik ini. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa tidak peduli betapa hebatnya Anda di era ini, tidak ada yang saya, Ye Junlin, tidak dapat selesaikan dengan satu pukulan. Pada awalnya, Ye Junlin juga mengajari saudara-saudara ini semua yang dia miliki dan mengajari mereka hal-hal yang paling berharga. Namun kini tampaknya sudah ditinggalkan. Semua orang sangat bersemangat melihat ekspresi apresiasi dan kepuasan sang bos. Senang rasanya diakui, terutama diakui oleh iman Anda. Dalam 3 tahun terakhir, semua orang sebenarnya menahan napas, ingin Ye Junlin kembali dan menunjukkan betapa kuatnya dia. Inilah mentalitas seorang anak yang ingin mendapatkan ketenaran dan ingin dilihat oleh keluarga dan teman-temannya. Namun, melihat Ye Junlin mengerutkan kening, semua orang menjadi bingung. "Apa masalahnya, bos?"
Qilin bertanya. Ye Junlin menghela nafas dan berkata, "Kamu tidak membutuhkan apa yang aku ajarkan padamu?" Begitu kata-kata ini keluar, Qilin, Qinglong dan yang lainnya saling memandang. Tidak ada seorang pun yang bersedia menghadapi masalah ini. Takut menyakiti Ye Junlin. Akhirnya, Qilin memiliki keberanian untuk mengatakan, "Bos, beritahu saya sesuatu yang tidak ingin Anda dengar. Keterampilan yang Anda ajarkan kepada kami terlalu mendasar." Di era yang kejam ini, semua jenis keterampilan kuno dan metode budidaya modern tersebar kemana-mana. Langit milikmu tekniknya sudah lama dihilangkan. Ini benar-benar tidak sejalan dengan era ini. Seolah-olah dia takut Ye Junlin akan marah. Qinglong segera menambahkan, "Bos, Qilin tidak punya niat lain. Zaman berkembang terlalu cepat sekarang. Ada terlalu banyak teknik yang kuat. Keterampilan Anda ini memang telah dihilangkan. Misalnya, keterampilan kuno yang ditemukan oleh industri Kunlun dari reruntuhan kuno dapat memperkuat kita 10 kali atau bahkan 100 kali dalam 1 bulan. Tapi saya khawatir keterampilan dasar Anda tidak akan meningkat setelah 1 tahun latihan. 10 kali, kita harus tersingkir." Suzaku juga setuju, terlebih lagi bos. Keterampilan dasar kami sudah cukup baik. Keterampilan Anda ini hanya untuk meletakkan dasar-dasarnya. Justru karena keterampilan dasar kita bagus, jadi mempraktikkan keterampilan kuno dan metode budidaya modern itu, kemajuan kita secepat menaiki roket dewa pembunuh Buyi, Xuanwu, Baihu, dan yang lainnya. Melihat Ye Junlin wajah muram, dan mereka semua berkata, "Bos, Tuan benar-benar terlalu maju dengan perkembangan zaman, cepat sekali. Ada begitu banyak hal baik. Saya tidak bermaksud meremehkan Anda." "Hei, Fire!" Cloud Evil Tuhan memandang semua orang dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia menghela nafas diam-diam, berkembang pesat. "Kamu tidak tahu apa itu kecepatan di depan orang ini. Kekuatan kecilmu tidak sebaik bersin orang lain." Wen Lei tersenyum, "Jangan marah, Junlin. Alasan utamanya adalah kamu tidak memahami era ini. Kudengar kamu terjebak selama 3 tahun. Segala sesuatu tentangmu masih terjebak 3 tahun lalu. Kamu akan mengerti ketika kamu tahu lebih banyak tentang era ini. Hampir segala sesuatu dalam 3 tahun telah terjadi dihilangkan. Bukan hanya keahlianmu, bahkan teknologi yang dibanggakan oleh laboratorium dewa telah dihilangkan. Dibandingkan dengan hal-hal dari industri Kunlun, mereka hanya kekanak-kanakan. Ambil contoh tubuh energi murni. Ketika keluar 3 bertahun-tahun yang lalu, tidak ada yang dapat dilakukan siapapun. Tetapi sekarang semua badan energi murni harus tetap diam. Jika tidak, mereka akan mati kapan saja. Penjelasan Wen Lei sangat jelas. Semua orang mengangguk. Segala sesuatu dari 3 tahun lalu telah dihilangkan, termasuk Ye Junlin dan keahliannya. Di era ini, senam Ye Junlin seperti aerobik. Tidak berguna sama sekali. Ya, aku tahu, kalian semua punya hak untuk memilih. Terlebih lagi, kalian telah menjadi lebih kuat. Aku tidak akan menyalahkan kalian," kata Ye Junlin ringan. Qilin dan yang lainnya sangat bersemangat saat mendengar ini. "Jangan khawatir, bos, kami akan terus bekerja keras. Biarkan Anda bangga pada kami, jangan khawatir. Bos, tidak ada yang berani melakukan apapun padamu selama kami di sini. Kaulah yang memimpin kami sebelumnya, lindungi kami. Sekarang kami di sini untuk melindungimu."
Namun kata-kata ini terdengar kasar di telingaku. Sepertinya dikatakan, Ye Junlin sudah mati sekarang, tersingkir oleh zaman. Kamu lemah, kami akan melindungimu mulai sekarang. Menyadari bahwa mereka telah mengatakan sesuatu yang salah, Qilin dan yang lainnya segera mengubah kata-kata mereka. Bos, kami tidak bermaksud mengatakan kamu lemah sama sekali. Hanya saja waktunya seperti ini. Bos, kekuatanmu tidak dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik teratas di era ini. Tapi jangan takut, Anda harus kami melindungi Anda. Petik 2. Dan kami percaya pada Anda, Bos. Anda akan segera dapat beradaptasi dengan era ini. Anda juga akan mendapatkan beberapa peluang untuk membuat kemajuan. Dengan bakat dan kerja keras Anda yang luar biasa, kami yakin Anda akan segera dapat beradaptasi dengan era ini. Saya akan menjadi pembangkit tenaga listrik teratas lagi. Kata-kata ini dianggap sebagai berkah yang tulus. Pada tahap ini, Ye Junlin hanya bisa dianggap rata-rata. Namun mereka yakin bakat Ye Junlin akan segera menyusul. Tapi untuk saat ini belum sekuat mereka, jadi harus dilindungi oleh mereka. Dewa jahat awan api tidak bisa menahan diri dan tertawa terbahak-bahak. Lucu sekali, ini adalah lelucon terbesar yang pernah didengar dewa jahat Huoyun dalam hidupnya. Seseorang sebenarnya menyuruh Ye Junlin untuk bekerja keras. Bahkan Wen Lei dan saudara perempuannya Zhou Nanyan juga setuju, sambil menatap Ye Junlin dengan penuh harap. Meskipun Ye Junlin bukan lagi pembangkit tenaga listrik teratas di era ini, mereka percaya bahwa dengan kerja keras, Ye Junlin bisa menjadi pembangkit tenaga listrik teratas lagi jika Dewi Keberuntungan datang dan mendapat peluang. Meski harapannya kecil, tapi masih ada beberapa. Begitu mereka mendapat kesempatan, mereka percaya bahwa Ye Junlin dapat menangkapnya lebih baik daripada orang lain. Bagaimanapun, Ye Junlin memiliki dasar yang bagus. Semua orang tersenyum dan memandangnya penuh harap. Hal ini membuat Ye Junlin tercengang. Segala sesuatu yang mereka pikirkan tentang diri mereka sendiri terhenti 3 tahun lalu. Dalam 3 tahun terakhir, Anda telah membuat kemajuan, begitu pula saya. Menurut Anda mengapa saya stagnan? Saya tidak melakukan apapun selama 3 tahun? Jika saya tidak melakukan apapun, bagaimana saya bisa keluar dari penjara gelap? Dewa jahat awan api marah, dan dia berteriak, "Kamu tidak tahu apa itu kekuatan. Kamu tidak tahu apa itu kuat." Orang-orang yang mendaki gunung menertawakan dewa yang turun gunung. Tidak, ini adalah dewa di atas 9 langit, tak satu pun dari mereka dewa gunung. Dewa jahat awan api dengan jelas mengungkapkan perbedaan antara Ye Junlin dan mereka. Semua orang naik gunung, tapi Ye Junlin adalah dewa di atas 9 langit. Begitu dewa jahat Huoyun mengucapkan kata-kata ini, semua orang yang hadir memandangnya. Penampilan itu seperti melihat orang bodoh yang bodoh. Kami akui bahwa 3 tahun lalu, bosnya adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi di dunia. Satu orang bertarung melawan seluruh laboratorium para dewa. Tapi Anda tidak bisa beribadah begitu saja. Ada terlalu banyak perubahan dalam 3 tahun yang Anda miliki. Telah dipenjara. Dengan bos kekuatanmu paling rata-rata, kamu telah dipenjara terlalu lama. Cepat dan pahami era baru ini. Apakah kamu pikir
Kamu juga merupakan pembangkit tenaga listrik papan atas. Bagaimana kalau kita bersaing?" Mendengarkan kata-kata dewa jahat awan api, semua orang merasa tidak nyaman, melawan tanpa ampun. Efek mundurnya dewa jahat awan api dikurung kurang baik, sehingga tidak banyak kemajuan, tidak ada bedanya dengan 3 tahun lalu. Mereka bukan tandingan Qilin Qinglong, kamu. Dewa jahat awan api terdiam beberapa saat, tidak tahu harus berkata apa. Satu-satunya yang harus disalahkan adalah dirinya sendiri. Ia telah mengalami dekadensi dalam 3 tahun terakhir dan belum tumbuh kekuatannya. Kalau tidak, bagaimana aku bisa diintimidasi oleh anak-anak nakal ini? Ye Junlin menggelengkan kepalanya tanpa daya. Saudara-saudara ini telah meninggalkan keterampilan mereka sendiri. Tapi saya tidak menyalahkan mereka. Kalau ada sesuatu yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif di hadapan mereka, pada dasarnya mereka akan memilihnya. Terlebih lagi, temperamen saudara-saudara ini tidak mau mengaku kalah. Mereka selalu ingin menjadi lebih kuat, menjadi diri mereka sendiri, atau bahkan melampaui diri mereka sendiri. Dan mereka datang untuk melindungi Daxia. Ketika mereka menemukan teknik cepat dan metode budidaya semacam ini, mereka pasti dapat memilihnya. Dan mereka dapat menanggung kesulitan lebih baik daripada orang lain. Oleh karena itu, untuk dapat maju begitu cepat, mereka pada dasarnya adalah yang terkuat di daftar dewa. Ye Junlin tidak menyalahkan mereka. Setiap orang berhak memilih. Apalagi saudara-saudaranya, dia tidak meminta terlalu banyak. Tapi sekarang dia hanya berharap pada para magang dan tim rahasia yang dia latih. Mereka seharusnya tidak meninggalkannya, bukan? Mereka semua tumbuh dengan mengandalkan keterampilan dasar ini dan metode yang tidak dapat dipatahkan atau ditetapkan. Pada awalnya, Ye Junlin mendengar bahwa ini adalah metode tertua, tetapi menurutnya ini adalah metode yang tidak dapat dipatahkan atau ditetapkan. Itulah metode tertua. Belakangan dia mengetahui bahwa dia salah. Tidak melanggar atau mendirikan hanyalah sebuah cara budidaya, dan cara tertua sebenarnya adalah cara dasar yang diabaikan. Dasar-dasarnya selalu diletakkan, sehingga mudah untuk diabaikan. Tapi nyatanya, yang paling dasar ini adalah yang tertua dan terkuat. Tak lama kemudian, Xiao Feng dan yang lainnya juga datang. Mata Ye Junlin berbinar, penuh harapan untuk muridnya. Bersambung.